Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan baca kartu lagi ya untuk melihat energi feminim dan maskulin. Nanti sebelah sini saya akan ambil feminim, yang sebelah sini maskulin. Tapi nanti dirasain aja ya. Kalau misalkan jadi nanti dirasain kira-kira kalian posisinya berada di feminim atau di maskulin seperti itu. Karena bisa aja ya, misalkan kalian laki-laki tapi energinya sedang dominan feminim, ataupun sebaliknya. Jadi nanti tinggal dirasain aja kira-kira posisi kalian ini sebelah mana. Kartu pertama di sini untuk kondisi hubungan ya. Di sini ada situasi dan hubungan, kondisi hubungan kalian. Di sini ada Treasure Island ya. Ini untuk kondisi atau situasi hubungan kalian antara feminim dan maskulin. Lalu untuk feminim di sini ada Time for Enough ya. Lalu kemudian ada untuk maskulin Truth Be Told. Di bottom of the deck-nya ada kartu Yang ya. Bawahnya ada Regeneration. Jadi sepertinya di sini akan ada apa ya, bisa dibilang pergerakan atau tindakan ya. Entah ini dari feminim ataupun dari maskulin. Nanti kita lihat ya dari Lenormand-nya. Jadi situasi hubungan kalian ya. Di sini ada Treasure Island. Treasure Island di sini berbicara tentang, ini kan seperti pulau harta karun ya. Jadi menuju ke pulau harta karun. Jadi menuju satu, kalau misalkan hubungan, karena kita berbicara di sini tentang hubungan ya. Jadi hubungan ini menuju ke kebahagiaan atau kesuksesan hubungan seperti itu. Kalau di sini feminim energinya ada di Time for Enough, dalam artian di sini si feminim ini merasa apa ya, kelelahan ya. Jadi seakan-akan feminim ini kelelahan atau butuh istirahat. Itu ada kondisi feminim di sini yang kelelahan. Lalu untuk maskulinnya di sini ada Truth Be Told. Truth Be Told di sini tentang kejujuran ya, atau menjadi asli, atau dalam artian gini, dibutuhkan satu kejujuran atau apa ya, dalam artian si maskulin ini harus jujur ya, jujur tentang perasaannya kah, atau jujur tentang keinginannya kah. Jadi dituntut harus jujur ya, jujur entah ke pasangannya, ke feminim, ataupun jujur ke dirinya sendiri. Nanti kita lihat ya pakai Lenormand-nya. Saya akan ambil untuk feminim dulu ya, feminim. Ingat ya teman-teman ya, ini bacaan umum, bacaan orang banyak, jadi bisa resonate bisa enggak, disesuaikan aja, kira-kira dirasain ya posisi kalian di sini apa di sini. Seperti itu. Terlepas dari kalian misalkan yang nonton feminim atau maskulin. Di sini ada bangau ya. Bangau, bentar ya. Lalu kemudian ada awan. Di sini ada kapin ya, kapin. Kelihatan ya. Dan untuk maskulin di sini ada gunung. Selanjutnya ada burung. Lalu kemudian ada buket. Di bottom of the deck-nya ada ikan. Jadi bisa jadi ini hubungannya antara feminim dan maskulin ini bisa aja ini hubungannya hubungan yang bebas ya, hubungan tanpa komitmen, atau bisa dalam artian hubungan ini masih dalam hubungan pertemanan ya, jadi belum ada komitmen yang serius seperti itu. Kalaupun udah ada komitmen, udah ada hubungan, tapi hubungan ini adalah hubungan yang bebas seperti itu. Atau bisa jadi ini hubungan
sebelumnya ya, tanpa kejelasan seperti itu. Jadi gini ya, di sini ada situasi, yang tidak jelas ya, ada kekhawatiran di dirinya feminim. Sebelumnya feminim di sini merasa hubungan ini hubungan yang tidak jelas, hubungan yang tidak pasti. Feminim merasa ada mungkin, ada ketidakjujuran yang dirasakan oleh feminim terhadap maskulin. Eee, Bisa jadi di sini adalah, apa ya, sebelumnya mungkin terjadi ada salah paham ya, ada salah paham mungkin di sini hubungan kalian di sini. Intinya sebelumnya feminim merasa ada kecemasan, ada kekhawatiran, merasa bahwa hubungan ini memang hubungan tidak ada kejelasan. Feminim menginginkan satu kejelasan ya, kejelasan, jadi ingin kejelasan dari maskulin. Nah, jadi saat ini bangau ya, bangau. Jadi saat ini bangau ini berbicara tentang perubahan atau ingin meninggalkan situasi lama menuju situasi baru. Dalam artian begini, kalau misalkan sebelum hubungan ini tanpa kejelasan, saat ini feminim kemungkinan ingin meninggalkan situasi yang tidak jelas untuk mencari mungkin tempat lain yang lebih baik atau menginginkan perubahan ke arah lebih baik. Seperti itu, menginginkan perubahan di dalam hubungan. Karena di sini saya lihat feminim sebelumnya merasa ada kesedihan ya, merasa ada kesedihan, seperti itu, ada kecemasan, ada kekhawatiran di sini. Dan kedepannya sepertinya di sini ada kapin ya, untuk feminim di sini. Kapin di sini berbicara tentang perubahan atau mengakhiri siklus lama sama kayak bango ya, kayak bango. Di sini eh, bisa jadi ini berbicara tentang sesuatu hal yang berakhir ya. Entah itu feminim mungkin mempunyai pikiran ingin meninggalkan hubungan karena mungkin dia kelelahan ya, kelelahan karena di sini ada kartu ini nih berbicara tentang eh, butuh istirahat atau kelelahan. Jadi kemungkinan feminim kelelahannya dengan situasi yang tidak pasti, menunggu kepastian dari orang yang di sini, tapi tidak kunjung dia dapatkan. Dia ingin perubahan ya, perubahan. Energinya ke depan feminim ini kayaknya pasrah ya, pasrah, dia lebih pasrah, nerima. Dia ingin mungkin bisa jadi ingin meninggalkan hubungan seperti itu karena udah kelelahan. Energinya juga di sini ada ikan. Ikan ini ibaratnya seperti ingin bebas ya, ingin bebas, ingin mencari kebebasannya, ingin mencari kebahagiaannya sendiri yang mungkin tidak didapatkan sebelumnya dari maskulin. Jadi energinya seperti mengalir. Bisa jadi mengalir ya seperti itu karena di sini ada juga pasrah ya. Karena mungkin feminim kelelahan, pada akhirnya dia pasrah yang nerima, pasrah. Dan di energi maskulin di sini saya lihat ada gunung. Saat ini gunung ya. Ada gunung di sini dalam artian si maskulin ini bersikap dingin ya, atau dia membatasi diri, bersikap dingin, menjaga jarak seperti itu. Bisa jadi ini apa ya, si maskulin ini bersikap dingin ke hubungan kalian ya, ke kalian. Dia nggak mau berkomunikasi karena saya lihat di sini ada komunikasi yang terblokir. Menurut maskulin di sini hubungan kalian ini hubungan yang banyak hambatannya, banyak rintangannya, ada banyak perbedaan, seperti ada banyak hambatan. Entah itu apa hambatannya, bisa jadi mungkin eh, atau bisa jadi di sini memang ada gosip ya atau kesalahpahaman yang terjadi di antara kalian yang membuat si maskulin ini membatasi dirinya atau bersikap dingin atau menjauh ke feminim seperti itu. Ada pembatasan-pembatasan komunikasi di sini saya lihat. Ada si maskulin di sini yang energinya diam ya, nggak mau berkomunikasi seperti itu. Bisa jadi ini dikarenakan adanya salah paham atau gosip yang terjadi di hubungan kalian. Jadi sama ya di sini ada juga ada si feminim salah paham ke maskulin, maskulin juga salah paham. Jadi ada satu kesalahpahaman di sini yang terjadi antara feminim dan maskulin. Sebetulnya ya kalau misalkan melihat dari situasi kondisi hubungan kalian di sini ada treasure island ya. Ada satu kebahagiaan yang di depan sana untuk kalian ya.
ada kebahagiaan, kesuksesan di dalam hubungan. Energinya di sini saya lihat ada transisi ya, ada perubahan, ada sesuatu yang berakhir, eee, berganti ke situasi yang baru. Ada perubahan di hubungan kalian ya, di sini sepertinya masih ada harapan, di hubungan kalian ini. Saya ambil kartu tambahan untuk melihat lagi ya, untuk melihat lebih jelas lagi di sini. Saya akan ambil 5 kartu lagi ya. Intinya di sini saya lihat si feminim, apa ya, mungkin kelelahan dia, berharap kepastian dari maskulin, dia merasa cemas, gelisah, sendiri, merasa kesepian, merasa ditinggal sendiri, tapi energinya ke depan dia pasrah ya, pasrah. Kita lihat dulu ya. Di sini ada kartu bintang, lalu kemudian ada surat, ada lili, dan untuk maskulin di sini ada rider. Lalu kemudian ada the moon ya. Di sini ada hati ya. Di bottom of the deck-nya ada cross ya, ada hubungan yang memang di sini banyak perbedaan, banyak hambatannya. Bisa mungkin ini hubungan kalian memang beda keyakinan, atau beda cara pandang, atau beda tempat tinggal juga bisa ya. Mungkin beda kota, beda provinsi, atau beda negara juga bisa. Intinya ada banyak perbedaan di sini. Jadi gini ya, kalau melihat dari situasi feminim ya, saat ini seperti yang saya bilang, dia menginginkan satu perubahan tentang hubungan feminim dengan maskulin ini. Dia ingin perubahan ke arah lebih baik. Dia masih ada harapan ya. Dia masih berharap bahwa ada perubahan di hubungan ini. Dia masih menginginkan perubahan ya. Bisa jadi ini tentang perbaikan. Di mana sebelumnya di sini menurut feminim ada situasi yang tidak jelas, hubungan yang tidak jelas, ada komunikasi di sini yang tidak jelas, seperti itu. Dia menginginkan perubahan ya, feminim ini. Masih ada harapan ya, mungkin suatu saat nanti maskulin mau datang untuk memberikan satu kejelasan atau memperbaiki hubungan seperti itu. Ada harapan ke sana. Jadi ke depannya di sini saya lihat transisi ya. Ada satu fase yang berakhir menuju ke fase baru. Bisa jadi di sini feminim ini pasrah ya. Karena pasrah di sini dia berbulat hati untuk mungkin mencoba meninggalkan hubungan karena dirasa hubungan ini terlalu sulit. Dia karena mungkin feminim terlalu lama menunggu tanpa kejelasan, pada akhirnya feminim kelelahan, dia pasrah, energinya pasrah. Ada perubahan di diri feminim ya. Dia lebih apa ya, karena dia lebih cenderung ke depannya pasrah. Dalam artian ya, kalau misalkan dia berusaha untuk, bisa jadi di sini ke depannya feminim ini menjaga jarak ya, atau pergi meninggalkan hubungan ini karena dia udah lelah. Tapi biarpun feminim meninggalkan hubungan, tapi di sini saya lihat masih ada apa ya? Jadi nerima, dia pasrah sepertinya. Feminim ini seseorang yang orangnya punya apa ya? Dia mungkin dari kejadian-kejadian sebelumnya feminim berubah menjadi pribadi yang lebih spiritual, lebih dewasa. Di sini dia mencintai maskulin ini, feminim cintanya yang murni, yang tulus, cinta yang dewasa ya, seperti itu. Intinya si feminim ini pasrah ya, ke depan ini energinya pasrah. Dia mencoba melepas atau pasrah dengan keadaan hubungan ini. Dia tetap masih berharap adanya satu perubahan, masih berharap ke maskulin. Kalaupun misalkan di sini feminim pergi ya, menarik diri, tapi di sini dia masih mempunyai satu apa ya, dalam artian dia masih mencintai maskulin.
dalam kata lain, ya meskipun dia tidak bisa memiliki, tapi apa ya, jadi gimana ya saya nyampeinnya ya. Jadi kalaupun kalaupun tidak bisa bersama dengan nggak bisa bersama dengan maskulin, tapi feminim di sini masih tetap ada menyimpan rasa gitu, masih menyimpan cintanya seperti itu. Intinya si feminim ini menginginkan satu perubahan. Dia berharap ada perubahan di dalam hubungan, kalaupun tidak, kalaupun di sini kenapa? Atau bisa jadi ini sebagian memang feminim ini berencana untuk pergi meninggalkan hubungan seperti yang tadi saya bilang ya, untuk mencari tempat baru. Karena apa? Karena di sini feminim udah kelelahan ya, seakan-akan dia butuh istirahat, lelah dia di sini. Kita lihat untuk maskulinnya ya. Di sini saya lihat maskulin seperti yang tadi saya bilang, di sini maskulin apa ya, bersikap dingin. Sebelumnya dia bersikap dingin. Dia berpikir hubungan ini memang hubungan yang terlalu banyak halangan, hambatan, rintangan. Mungkin terjadi hambatannya salah satunya adalah mungkin karena adanya kabar kabar burung atau gosip yang dia terima ya, terjadi di sini kesalahpahaman. Tidak dipungkiri ya, si maskulin ini sebenarnya masih ada hati ya, masih ada perasaan ke feminim karena di sini ada kartu hati. Sebetulnya saat ini tuh energi maskulin ini dia ingin datang untuk karena apa? Karena masih ada hati, masih punya perasaan, masih ada hasrat, ada perasaan, ada kangen juga. Dia ingin datang ke feminim untuk berkomunikasi kembali, minimal seperti itu ya. Ingin datang atau ingin berkomunikasi kembali ke feminim, ingin rekonsiliasi, inginnya satu perubahan di dalam hubungan, tapi energi saat ini dia masih diam. Masih terblokir ya. Ada mungkin ya, salah satunya yang memblokir dia atau yang menahan dia untuk segera datang ke feminim di sini saya lihat karena dia si maskulin ini ada serasa kekhawatiran juga, ada merasa ketakutan juga. Jadi selama ini kalau misalkan ditanya apakah si maskulin ini masih punya perasaan ke feminim, saya bisa jawab di sini iya. Karena sini ada kartu buket sama kartu hati. Yang ada kartu hati ya, si maskulin ini masih masih sayang, masih masih tertarik ya, dalam artian seperti masih tertarik ke feminim. Tapi dia menyembunyikan perasaannya. Masih menyembunyikan, ada hati, di sini ada bulan. Jadi ada perasaan yang dia sembunyikan. Ada perasaan yang dia rahasiakan, dia simpan seperti itu. Jadi dia tidak terbuka. Ya mungkin penyebabnya karena kesalahpahaman ini seperti itu. Makanya di sini si apa ya? Ada kesan di sini bersikap dingin ya. Padahal kalau ditanya perasaannya masih ada nih, masih kuat ya. Cuman dia menyembunyikan perasaannya. Ada keinginan dia datang, cuman keinginannya ini masih masih terblokir, masih terhambat ya karena ada ketakutan-ketakutan di diri maskulin. Makanya di sini ada kartu Truth Be Told ya. Truth Be Told ini berbicara tentang kejujuran. Jadi di sini sebetulnya si maskulin ini dituntut untuk bisa jujur dengan perasaannya sendiri, bisa terbuka dengan perasaannya sendiri, jujur apa yang dia rasakan ke feminim. Kalau misalkan dia masih punya perasaan, harusnya dia bisa jujur. Jadi jangan jangan menyembunyikan perasaan, jadi jangan membohongi diri sendiri ataupun membohongi feminim. Ini lebih cenderung ke jujur ke diri sendiri ya. Harusnya dia lebih bisa bersikap terbuka dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan terhadap koneksi hubungan antara feminim dan maskulin. Jadi sini ada kartu Truth Be Told, jadi dituntut untuk bersikap jujur, terbuka dengan apa yang dirasakan oleh maskulin seperti itu. Ada keinginan untuk datang sebetulnya di sini di kartu maskulin, cuman saat ini energinya masih terblokir, masih ada hambatan. Kemungkinan yang menjadi hambatannya adalah kekhawatiran-khawatiran dia atau ketakutan-ketakutan dia yang mungkin dimana sebelumnya karena maskulin udah ninggalin feminim ya, udah menjaga jarak, di situ mungkin dia merasa takut adanya penolakan kah, atau takutnya si feminim marah seperti itu. Intinya ada ketakutan-ketakutan di dirinya maskulin dan itu yang menghambat pergerakan maskulin ke feminim.
Di sisi lain feminim nungguin maskulinnya. Saat ini energinya kelelahan, dia butuh istirahat, dia ingin istirahat seperti itu. Bahkan ada energi dia pergi menjauh. Feminim sini ingin menjauh, ingin pergi meninggalkan hubungan. Tapi di balik itu masih ada harapan sebetulnya. Feminim ini masih ada harapan eh, perubahan di dalam hubungan. Kalau misalkan tidak ada perubahan ke depannya, kemungkinan di sini feminim menarik diri ya. Untuk sebagian sepertinya di sini memang ada berita ya atau kejutan di sini yang mungkin bisa ada berita kejutan tentang kabar ya. Bisa jadi mungkin feminim mendapatkan kabar. Ini energinya bisa bisa beda-beda ya ke setiap orang. Mungkin ini udah terjadi atau kalau misalkan belum terjadi tapi akan terjadi. Kemungkinan dari kalian memang di sini ada yang memang akan mendapatkan kejutan, berita kejutan dari seseorang di sini di mana berita ini atau kabar ini yang memang kalian inginkan, kalian harapkan. Ya jelas dengan maskulin ini. Jadi kemungkinan akan ada kabar dari maskulin. Karena mungkin di sini juga artinya tentang truth beetle ya, truth beetle tentang kejujuran. Mungkin kedepannya di sini maskulin mungkin akan jujur dengan perasaannya dia sendiri, akan terbuka dengan perasaannya dia sendiri. Mungkin dia akan mengutarakan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan terhadap koneksi kalian ini. Kemungkinan seperti itu. Jadi ada kemungkinan di sini maskulin pada akhirnya akan memutuskan untuk bergerak maju ya, minimal berkomunikasi ke feminim. Karena di sini juga ada kartu komunikasi, di sini ada kartu bulan. Dia merasa maskulin ini merasa kangen ya, merasa rindu. Ada perubahan di sini di diri maskulin. Kemungkinan dia akan datang ya memberi kabar seperti itu. Karena saya lihat di sini juga di kartu situasinya ya, ada perubahan, ada satu pola yang berakhir menuju pola yang baru. Seperti itu. Ya mungkin awalnya hubungan kalian di sini memang dingin ya. Di sini saya lihat akan ada perubahan. Akan ada perayaan, ada kebahagiaan di sini. Bisa jadi ini juga tentang rekonsiliasi ya. Ini juga dua kartu ini rekonsiliasi. Ini rekonsiliasi. Ada harapan baru antar hubungan kalian, mungkin akan ada rekonsiliasi. Akan ada perubahan ya di hubungan kalian di sini. Kalian mungkin dari karena kemarin berpisah, ada masalah. Di sini kalian tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Kalian hubungan kalian ada hubungan yang dewasa. Jadi tanpa adanya banyak tuntutan, perasaan kalian atau cinta kalian memang tulus tanpa ada tuntutan ini itu. Jadi intinya satu hubungan di sini hubungan yang dewasa. Karena kalian ini tumbuh menjadi pribadi ya, berubah menjadi pribadi yang dewasa, baik itu feminim ataupun maskulin seperti itu. Sepertinya seperti itu ya. Akan ada perubahan ya, akan ada perbaikan dalam artian rekonsiliasi. Kemungkinan di sini maskulin akan bergerak maju ya. Karena di sini ada kartu Yang ya. Di sini berbicara tentang aksi ya. Pergerakan aksi. Jadi maskulin energi jadi apa ya? Jadi adanya satu pergerakan di sini. Kemungkinan kartunya dari maskulin ya, maskulin akan bergerak maju ke feminim. Seperti itu. Ada regeneration juga ya, ada perubahan, ada perbaikan di dalam hubungan. Ini cocok ya kartunya pas sinkron ya. Kalau misalkan ditanya kapan ini terjadi, energinya bisa beda-beda ya. Bisa beda-beda ke setiap orang. Intinya akan ada perubahan, perbaikan di dalam hubungan di mana misalkan feminim udah berubah energinya menjadi apa ya? Udah bisa melepas ya, udah bisa melepas, udah bisa pasrah, nggak melekat lagi ke maskulin. Intinya di saat feminim udah merasa udah mau melepas, tidak terikat, energinya udah pasrah, udah tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, seperti itu. Nah disitulah maskulin bergerak. Maskulin akan ada perubahannya di saat maskulin udah mau jujur dengan perasaan dia sendiri, udah mau jujur dengan udah apa ya, intinya udah jujur dengan dirinya sendiri. Yang selama ini kan maskulin nutupin perasaannya ya,
yang sebenarnya mungkin ada perasaan terhadap feminim, tapi dia tutupi, dia mencoba untuk menyangkal semua itu ya. Nah, pada akhirnya di saat maskulin nanti udah mau jujur dengan dirinya sendiri, pada akhirnya di sini nanti akan ada perubahan, maskulin akan bergerak ke feminim. Di situlah terjadi adanya perubahan hubungan. Hubungan di mana hubungan yang dewasa, hubungan yang saya lihat di sini ada treasure island ya. Ada pulau harta karun, jadi ada kebahagiaan di dalam hubungan kalian, ada perayaan ya, konsiliasi. Karena dilihat di sini kalian masih sama-sama terhubung, baik itu feminim ataupun maskulin masih ada ketertarikan ya, karena di sini ada kartu hati. Seperti itu ya, dimana nanti semua ada perubahan, ada pergerakan baik di feminim ataupun maskulin terjadi di sini regeneration, adanya treasure island ya, seperti itu. Mengerti ya dengan apa yang saya sampaikan ya? Oke, seperti itu dulu ya pembacaannya. Saya lihat dulu zodiak yang kemungkinan dealing dengan kalian, atau ini zodiak kalian sendiri, atau misalkan ini hanya tarikan energi aja, jadi jangan terlalu berfokus ke zodiak ya. Semua energi bisa, semua zodiak kemungkinan ada, seperti itu. Di sini ada Gemini ya, Gemini, Pisces kencang ya di sini, Cancer, Scorpio ya, Scorpio ada, Virgo ada, Aquarius ya. Pisces, Sagi, Gemini, Scorpio, Virgo, Leo ada, Leo. Seperti itu. Kalau untuk zodiak, ya zodiak saya ambil dulu ya. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia, seorang yang terkoneksi dengan kalian. Bisa nama depan, nama belakang, bisa salah satu huruf di nama kamu atau dia ya. Seperti itu. Di sini ada F, lalu kemudian ada J, ada O, ada E, ada Z, ada W, ada B, terakhir di sini ada S. Bottom of the deck-nya yang terakhir di sini ada K ya. Ini bisa nama kamu, nama dia, bisa nama tengah, nama belakang, atau bisa nama panggilan, nama asli, seperti itu. Dirasain ya nanti kalian yang sebelah sini apa sebelah sini, tidak terlepas dari kalian feminim atau maskulin, intinya rasain posisi kalian sebelah sini apa sebelah sini, seperti itu ya, mengerti ya. Oke, terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe buat yang belum subscribe. Buat yang udah saya ucapkan terima kasih. Ingat ya, jangan mengambil keputusan akhir berdasarkan hasil bacaan tarot. Tetap bijak, tetap letakkan kepercayaan tertinggi kepada Yang Maha Kuasa ya. Oke, sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Terima kasih.